Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Jumaisari, kelas 3B, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Wadaya Gunung Jati. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan software Minitab dengan mata kuliah penelitian pendidikan. Sebelumnya kita subscribe terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah mempunyai data dari 50 siswa yang menjawab 10 soal kuesioner. Pengumpulan data dari hasil menggunakan Microsoft Excel diperoleh baris pertama merupakan nama variabelnya. Untuk soal 1, soal 2 hingga soal 10. Dan berupa nilai-nilai dari masing-masing siswa. Dari data yang sudah kita siapkan, kita akan mengimport data ini ke Minitab. Kita tutup dulu share-nya, kemudian kita share lagi. Yang pertama, kita buka dulu software Minitab-nya, lalu kita klik yang file, kita pilih yang open, kemudian kita klik file yang data, validitas, dan reliabilitas, kemudian kita klik open. Perhatikan bahwa data ini harus berupa numerik semua. Artinya, dari numerik ini yaitu variabel-variabelnya harus berupa angka. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK lagi. Maka secara otomatis akan muncul variabel soal 1 sampai soal 10 pada kolom ini. Sebelum melakukan uji validitas dan reliabilitas, kita hitung total nilai yang diperoleh masing-masing siswa terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu kita klik yang Charles, kita klik yang kalkulator. Kemudian yang variabel ini kita klik total nilai. Kemudian yang di sini kita isi variabel soal yaitu yang P1. Terus kita klik yang select. Terus kita klik yang tambah. Terus kita klik lagi yang P2, kita klik lagi yang select, kita klik lagi yang tambah. Seterusnya sampai P10. Jika sudah, kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat ada variabel baru yaitu total nilai dari siswa pertama hingga siswa 50. Nah, dari sini kita bisa melakukan analisa terkait uji validitas dengan cara yang pertama itu kita klik yang start, kita klik yang basic statistik, kemudian kita klik yang correlation. Nah, di sini kita masukkan semua variabel dari P1 sampai total nilai, yaitu dengan cara klik P1, kemudian select, P2, kemudian select, seterusnya sampai total nilai. Jika sudah, kita cek yang metodenya,
kita menggunakan percent correlation, terus yang p-value-nya kita checklist, kemudian kita klik OK. Nah, maka muncul output dari uji validitas ini dari Minitab. Nah, kita fokus ke p-value-nya itu valid atau tidak valid. Cara untuk mengetahui nilai correlation ini valid atau tidak valid, kalian lihat dari p-value-nya. Jika p-value-nya kurang dari tingkat signifikansi 0,5, itu valid. Jika kebalikannya, p-value lebih dari tingkat signifikansi 0,5, yaitu tidak valid. Nah, dari sini kita lihat p-value-nya dari P1 sampai P10 mana saja yang valid dan tidak valid. Nah, kita cek yang di sini. Untuk yang P1 itu valid karena kurang dari 0,05. Yang P2 itu tidak valid karena lebih dari 0,05. Nah, yang ketiga ini valid karena kurang dari 0,05. Nah, yang keempat ini valid karena kurang dari 0,05. Yang kelima ini valid karena kurang dari 0,05. Yang keenam ini tidak valid karena lebih dari 0,05. Nah, untuk yang P7-nya itu tidak valid karena lebih dari 0,05. Yang ke-8 ini valid karena kurang dari 0,05. Nah, yang 9 ini valid karena kurang dari 0,05. Dan yang ke P10 itu valid karena kurang dari 0,05. Kita tahu jika masih ada yang p-value lebih dari tingkat signifikansi 0,5 atau tidak valid, maka akan kita uji kembali dengan cara kita klik child, kemudian kita klik kalkulator. Nah, untuk yang di sini kita ubah total nilai 2. Nah, sebelumnya kita hapus dulu yang di sini. Kemudian kita klik yang P1. Kemudian kita klik yang tambah. Karena yang P2, P6, dan P7 tidak valid, maka tidak kita masukkan ke dalam ini. Terus lanjut lagi ke yang P2, select, tambah. Bentar. Ini P3, select. Terus tambah. Yang P4, terus select, tambah. P5, select, tambah. P8, select, tambah. P9, select, tambah. P10, select. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, jika sudah, sekarang kita lakukan uji validitas lagi dengan cara klik Start, kemudian yang Basic Statistik, kemudian yang Correlation. Nah, kita hapus terlebih dahulu, terus kita masukkan lagi yang P1, select, terus yang P3, karena P2 dan P6 dan P7 itu tidak valid, karena jadi tidak kita masukkan sampai total nilai 2 ya.
Kenapa yang total nilai ini tidak dimasukkan ke sini? Karena total nilai ini sudah termasuk yang tadi, yang P2, P6, dan P7. Kan kita sudah menghapus yang P2, P6, dan P7, maka tidak kita masukkan ya. Yang kita masukkan itu yang total nilai 2. Terus select, kemudian kita klik OK. Terus muncul. Nah, di sini kita munculkan. Nah, di sini kita lihat lagi apakah si P value-nya itu masih ada yang tidak valid. Kita lihat P value-nya. Nah, yang yang P1 itu valid karena kurang dari 0,05. Yang tadi yang P3 itu valid karena ini kurang dari 0,05. Dan P4 ini itu valid karena kurang dari 0,5. Nah, yang P5 ini itu valid karena kurang dari 0,05. Nah, terus yang ke-8 ini itu valid karena kurang dari 0,05. Yang P9 ini juga valid karena kurang dari 0,05. Dan yang P10 ini juga valid karena kurang dari 0,05. Nah, karena yang P1, P3, P4, P5, P8, P9, P10 itu valid, maka kita katakan uji validitas itu semuanya valid. Nah, sekarang kita menguji apakah kuesioner kita ini layak digunakan untuk penelitian atau tidak. Maka kita akan lakukan uji reliabilitas dengan cara yang pertama klik Start. Kemudian kita pilih yang multivariate. Kemudian kita klik yang item analisis. Terus variabelnya itu kita masukkan yang P1, P3, P4, P5, P8, P9, P10. Nah, total nilai yang ini tidak dimasukkan ya, jadi kita langsung klik OK. Nah, kemudian muncul grafik. Nah, di dalam grafik ini itu jika grafiknya itu meningkat, maka datanya menunjukkan bahwa itu valid. Nah, jika kebalikannya itu, jika grafiknya itu menurun, maka datanya itu tidak valid. Nah, berikutnya akan kita fokuskan ke hasil item analisisnya. Akan kita lihat di ini yang Cronbach's Alpha yang menunjukkan kelayakan kuesioner yang sudah kita buat berdasarkan item-item yang sudah valid. Nah, karena alfanya itu 0,2984 itu tidak valid, maka kuesioner ini itu tidak reliabilitas karena alfanya itu kurang dari 0,7. Nah, jika dikatakan reliabilitas itu alfanya itu harus lebih dari 0,7. Maka kuesioner ini tidak cocok untuk dibawa ke penelitian lebih lanjut. Kita tutup dulu sistemnya. Demikian penjelasan bagaimana caranya melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan software Minitab. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.